Jika Anda berusia di atas 60 tahun, tahukah Anda bahwa satu kebiasaan kecil di pagi hari dapat menggandakan risiko stroke Anda? Bahkan ketika Anda merasa tubuh masih sehat, kebiasaan yang terlihat sepele ini diam-diam dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengurangi pasokan oksigen ke otak. Setiap pagi, jutaan orang di Indonesia memulai hari mereka dengan minuman favorit, tanpa menyadari bahwa tegukan itu bisa menjadi awal dari masalah besar bagi jantung dan otak mereka. Banyak orang mengira stroke hanya datang karena faktor usia atau riwayat keluarga. Namun, kenyataannya, apa yang Anda minum segera setelah bangun tidur memiliki peran besar. Gejala seperti pusing, lemah di pagi hari, atau detak jantung terasa tidak teratur sering dianggap hal biasa. Padahal, ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang bekerja keras melawan gangguan sirkulasi. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa setiap 2 menit, ada satu orang berusia di atas 60 tahun mengalami stroke. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar kasus terjadi pada orang yang masih merasa baik-baik saja sehari sebelumnya. Hari ini bersama Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang nutrisi dan kesehatan lansia di Amerika Serikat, kita akan membahas 5 kebiasaan minum di pagi hari yang secara diam-diam meningkatkan risiko stroke. Anda juga akan mengetahui pengganti yang aman dan sehat untuk melindungi jantung serta otak Anda. Semua informasi ini didukung oleh penelitian medis terkini. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kota atau desa tempat Anda menonton video ini. Jika Anda pernah merasa pusing di pagi hari, ketik angka 1. Jangan lupa berlangganan saluran Vitalitas Abadi dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa minuman pertama di pagi hari dapat mempengaruhi kondisi pembuluh darah, tekanan darah, dan fungsi otak selama berjam-jam berikutnya. Sebagai dokter yang telah bekerja puluhan tahun di bidang kesehatan lansia, saya melihat pola yang sama berulang. Pasien merasa sehat, tetapi kebiasaan minum mereka diam-diam menambah beban pada jantung. Dalam video ini, kita akan mengulas 5 kebiasaan minum yang sering dianggap aman, padahal justru meningkatkan risiko gangguan peredaran darah dan stroke. Kita akan membahasnya dengan metode hitung mundur, mulai dari kebiasaan yang masih sering ditemui namun berisiko rendah, hingga kebiasaan yang paling berbahaya dan harus dihindari segera. Setiap poin akan dilengkapi dengan penjelasan ilmiah dan alternatif yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak orang lanjut usia memulai pagi, mereka dengan minuman yang sangat dingin, baik itu air es teh manis, atau jus yang baru keluar dari lemari pendingin. Kebiasaan ini sering dianggap menyegarkan, apalagi di cuaca panas. Tetapi pada kenyataannya dapat memberi kejutan yang tidak baik bagi tubuh, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Setelah tidur selama 7 hingga 8 jam, suhu tubuh berada pada kondisi stabil dan pembuluh darah berada dalam keadaan rileks. Saat minuman bersuhu sangat rendah masuk ke tubuh, pembuluh darah dapat menyempit secara tiba-tiba. Penyempitan mendadak ini menghambat aliran darah ke otak dan jantung, meningkatkan risiko pusing, sakit kepala, bahkan memicu gangguan peredaran darah yang serius. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia, saya sering menemukan keluhan seperti nyeri di dada atau rasa berat di kepala beberapa menit setelah mereka minum air es di pagi hari. Pada sebagian pasien dengan riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, respon tubuh terhadap suhu dingin ini bisa sangat berbahaya. Tidak jarang, kondisi tersebut menjadi pencetus awal serangan stroke atau serangan jantung. Alternatif yang lebih aman adalah
Memulai hari dengan segelas air putih bersuhu ruangan atau sedikit hangat. Bagi mereka yang ingin rasa segar, tambahkan beberapa tetes perasan jeruk nipis atau irisan mentimun. Minuman ini tidak hanya lebih bersahabat bagi pembuluh darah, tetapi juga membantu proses hidrasi yang optimal setelah semalaman berpuasa cairan. Ingatlah bahwa di usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan suhu dan tekanan darah tidak secepat saat muda. Menghindari minuman yang terlalu dingin di pagi hari adalah langkah sederhana, namun penting untuk menjaga kesehatan otak, jantung, dan seluruh sistem peredaran darah. Banyak orang yang mulai mengurangi konsumsi gula beralih ke minuman bersoda dengan label diet atau zero sugar. Mereka berpikir bahwa dengan tidak adanya gula, minuman ini akan lebih aman untuk kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes atau yang ingin menjaga berat badan. Namun, pengalaman puluhan tahun saya menangani pasien lansia menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Minuman bersoda diet umumnya mengandung pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau sakarin. Bahan-bahan ini memang tidak menaikkan kadar gula darah secara langsung seperti gula biasa, tetapi dapat memengaruhi sistem metabolisme tubuh dengan cara yang lebih halus dan berbahaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengubah respon insulin, meningkatkan peradangan pada pembuluh darah, dan memengaruhi keseimbangan bakteri baik di usus. Bagi orang lanjut usia, perubahan ini dapat meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah, fibrilasi atrium, dan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Saya pernah merawat seorang pasien berusia 68 tahun yang setiap hari minum 2 kaleng soda diet karena percaya itu lebih sehat dibanding soda biasa. Dalam pemeriksaan, ditemukan adanya penurunan elastisitas pembuluh darah dan irama jantung yang tidak teratur. Setelah menghentikan kebiasaan tersebut selama 3 bulan, kondisinya membaik secara signifikan. Selain itu, soda diet juga cenderung membuat tubuh kehilangan cairan. Kandungan kafein dan sifat diuretiknya dapat menyebabkan dehidrasi, yang pada lansia dapat memperburuk kekentalan darah dan meningkatkan risiko stroke. Hal ini seringkali tidak disadari karena rasa haus pada usia lanjut sudah berkurang secara alami. Pilihan yang lebih aman adalah mengganti soda diet dengan air mineral yang diberi perasan lemon, air soda tanpa pemanis, atau infus water dengan irisan buah segar. Minuman-minuman ini tidak hanya membantu hidrasi, tetapi juga memberikan rasa segar tanpa membebani jantung dan pembuluh darah. Menghindari soda diet adalah langkah sederhana yang dapat menurunkan risiko masalah peredaran darah dan menjaga fungsi otak tetap optimal di usia lanjut. Banyak orang dewasa, termasuk yang sudah berusia di atas 60 tahun, terbiasa memulai pagi dengan minuman berkafein kuat seperti kopi hitam pekat atau bahkan minuman berenergi. Tujuannya sederhana, ingin cepat terbangun dan merasa segar. Namun, kebiasaan ini menjadi berisiko besar ketika dilakukan saat perut masih kosong. Kopi yang sangat pekat atau minuman berenergi mengandung kadar kafein tinggi, seringkali disertai gula tambahan atau pemanis buatan, dan pada minuman berenergi juga ditambah zat stimulan seperti guarana atau taurin. Kombinasi ini dapat memicu lonjakan detak jantung, meningkatkan tekanan darah secara cepat, dan pada beberapa orang menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung. Saat perut kosong, penyerapan kafein berlangsung lebih cepat, sehingga efeknya terhadap sistem kardiovaskular menjadi lebih kuat. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia, saya sering menemui keluhan seperti jantung berdebar, tangan gemetar, pusing, atau rasa cemas berlebihan hanya beberapa menit setelah mereka mengonsumsi kopi pekat atau minuman berenergi tanpa sarapan. Pada pasien dengan riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan irama, kebiasaan ini bisa menjadi pemicu kejadian serius, seperti serangan jantung atau stroke. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Hendra, berusia 65 tahun,
yang setiap pagi minum 1 botol minuman berenergi sebelum berangkat bekerja di bengkel. Ia menganggap minuman tersebut membantu fokus dan stamina. Namun, suatu pagi ia merasakan dada sesak dan pusing berat. Setelah pemeriksaan, ditemukan tekanan darahnya melonjak jauh di atas batas normal dan ia harus dirawat di rumah sakit. Alternatif yang lebih aman adalah mengonsumsi sarapan ringan terlebih dahulu, seperti pisang, oatmeal, atau roti gandum sebelum menikmati secangkir kopi. Pilih kopi dengan kadar kafein sedang, tanpa gula berlebihan, dan hindari minuman berenergi komersial yang syarat bahan kimia. Jika ingin efek segar, teh hijau atau teh jahe hangat bisa menjadi pilihan, karena memberikan energi tanpa memicu lonjakan tekanan darah yang ekstrem. Mengurangi intensitas kafein dan memastikan perut terisi sebelum mengonsumsinya adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan jantung, menjaga kestabilan tekanan darah, dan menghindari risiko komplikasi serius di usia lanjut. Di Indonesia, minuman manis sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Banyak orang memulai pagi dengan jus dalam kemasan, kopi susu gula, atau bahkan teh susu kekinian. Rasanya memang memanjakan lidah dan memberi sensasi energi cepat. Tetapi bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun, dampaknya bisa sangat merugikan. Minuman yang mengandung gula tinggi, terutama dalam bentuk cair, dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah secara mendadak. Ketika hal ini terjadi, tubuh merespon dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula tersebut. Pada lansia, sistem metabolisme tidak seefisien saat muda, sehingga lonjakan dan penurunan ini dapat memberikan tekanan ekstra pada jantung dan pembuluh darah. Selain itu, lonjakan gula yang cepat membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku dan menyempit, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Jus kemasan yang dijual di pasaran, meskipun berlabel 100% buah, seringkali telah melalui proses yang menghilangkan sebagian besar seratnya. Tanpa serat, gula dari buah yang disebut fruktosa diserap sangat cepat ke dalam aliran darah. Hal yang sama berlaku untuk kopi susu dengan sirup perasa atau teh susu boba yang kini populer di berbagai kota. Minuman ini bukan hanya mengandung gula, tetapi juga lemak jenuh dari creamer atau susu kental manis yang semakin memperberat kerja jantung. Saya pernah menangani seorang pasien perempuan berusia 62 tahun yang setiap pagi minum jus jeruk kemasan karena percaya itu baik untuk daya tahan tubuh. Setelah beberapa tahun, ia mulai mengalami tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang tidak stabil. Setelah mengganti jus kemasan dengan makan buah segar utuh setiap pagi, kesehatannya membaik secara bertahap, tekanan darahnya lebih stabil, dan ia merasa lebih bertenaga. Alternatif yang lebih sehat untuk memulai pagi adalah mengonsumsi buah segar utuh, seperti pepaya, pisang, atau apel, yang kaya serat dan melepaskan gula secara bertahap. Jika ingin minuman, buatlah smoothie dengan campuran buah, air, dan tambahan biji chia atau flaxseed untuk memperlambat penyerapan gula. Untuk pecinta kopi, pilih kopi hitam tanpa gula atau tambahkan sedikit susu rendah lemak tanpa pemanis. Mengurangi konsumsi minuman tinggi gula bukan berarti menghilangkan kenikmatan, melainkan memberi tubuh kesempatan untuk bekerja lebih efisien. Dengan memilih minuman yang tepat di pagi hari, kita dapat menjaga kestabilan kadar gula darah, melindungi kesehatan pembuluh darah, dan menurunkan risiko komplikasi serius seperti stroke. Perubahan sederhana ini dapat menjadi investasi berharga bagi kesehatan jangka panjang, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Banyak orang lanjut usia memulai hari dengan langsung minum kopi, teh, atau bahkan tidak minum apapun hingga beberapa jam kemudian. Kebiasaan melewatkan air putih segera setelah bangun tidur ini tampak sepele, tetapi bagi tubuh yang sudah melewati usia 60 tahun, dampaknya sangat besar.
Selama 7 hingga 8 jam tidur, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan. Dalam waktu tersebut, kita kehilangan air melalui pernapasan, keringat, dan proses metabolisme. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, volume plasma darah berkurang, dan jantung harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Bagi orang lanjut usia, kondisi ini dapat menjadi pemicu tekanan darah tinggi di pagi hari, sakit kepala, pusing, bahkan serangan stroke atau serangan jantung mendadak. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia 65 tahun yang memiliki kebiasaan langsung bekerja di kebun setelah bangun tanpa minum air terlebih dahulu. Suatu pagi, ia merasa pusing hebat dan jatuh. Setelah pemeriksaan, diketahui ia mengalami dehidrasi dan tekanan darahnya melonjak tinggi. Sejak itu, ia mulai membiasakan minum segelas air putih setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, dan keluhan pusingnya berkurang drastis. Air putih di pagi hari membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan mempersiapkan organ-organ vital untuk bekerja optimal. Proses hidrasi ini juga membantu membuang sisa metabolisme yang menumpuk selama tidur melalui ginjal dan sistem pencernaan. Bagi otak, asupan cairan di pagi hari penting untuk mempertahankan fokus, konsentrasi, dan kestabilan mood sepanjang hari. Banyak lansia tidak merasa haus ketika bangun karena sensitivitas rasa haus memang menurun seiring bertambahnya usia. Inilah alasan mengapa menunggu sampai merasa haus baru minum adalah kesalahan. Tubuh sebenarnya sudah membutuhkan cairan sejak pertama kali mata terbuka. Cara terbaik adalah menyiapkan segelas air putih bersuhu ruangan di meja samping tempat tidur sebelum tidur malam, sehingga mudah dijangkau saat bangun. Jumlah idealnya sekitar 250 hingga 300 ml. Jika cuaca panas atau aktivitas fisik pagi cukup berat, jumlah ini bisa ditambah sedikit demi sedikit. Untuk mereka yang kehilangan banyak elektrolit karena keringat, menambahkan sedikit garam Himalaya atau irisan lemon bisa membantu. Hindari minum air yang terlalu dingin di pagi hari karena dapat memicu penyempitan pembuluh darah mendadak. Air hangat atau bersuhu ruangan adalah pilihan terbaik. Setelah minum air, beri jeda sekitar 15 menit sebelum mengonsumsi kopi, teh, atau makanan lain. Mengawali hari dengan air putih adalah kebiasaan sederhana, namun memiliki dampak besar bagi kesehatan jantung, otak, dan seluruh tubuh. Perubahan kecil ini, bila dilakukan setiap hari, dapat menjadi salah satu investasi terbaik untuk memperpanjang usia sehat dan mengurangi risiko penyakit serius di usia lanjut. Jika kita melihat kembali 5 kebiasaan minum di pagi hari yang telah dibahas, ada pola yang jelas. Semua kebiasaan tersebut memengaruhi kualitas peredaran darah, tekanan darah, dan kerja jantung. Minuman yang terlalu dingin dapat memicu penyempitan pembuluh darah mendadak. Minuman bersoda diet membawa risiko tersembunyi dari pemanis buatan. Minuman berenergi atau kopi pekat saat perut kosong memperberat kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Minuman tinggi gula seperti jus kemasan atau kopi susu manis memicu lonjakan glukosa yang berbahaya. Dan melewatkan air putih di pagi hari membuat tubuh memulai hari dalam keadaan dehidrasi. Mengubah semua kebiasaan ini sekaligus mungkin terasa sulit, tetapi memulai dari langkah kecil akan memberi hasil besar. Misalnya, mengganti jus kemasan dengan buah segar, atau membiasakan minum segelas air putih sebelum minum kopi. Langkah sederhana ini tidak memerlukan biaya besar, tetapi memberikan perlindungan nyata bagi pembuluh darah dan otak. Selain memperbaiki kebiasaan minum, penting juga untuk menjaga pola tidur yang cukup, melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, dan memeriksa tekanan darah secara rutin. Jangan menunggu hingga gejala seperti pusing, lemas, atau jantung berdebar muncul baru bertindak. Bagi banyak pasien yang saya tangani,
Perubahan kecil di pagi hari justru menjadi titik awal membaiknya kesehatan secara keseluruhan. Ingatlah bahwa tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan mendadak, sehingga pilihan yang kita buat di awal hari akan menentukan kondisi kesehatan sepanjang hari itu. Dengan kesadaran dan disiplin, Anda dapat mengubah pagi Anda menjadi momen yang memperkuat, bukan melemahkan kesehatan Anda. Selama puluhan tahun menangani pasien lansia, saya melihat satu hal yang selalu terbukti benar. Kesehatan di usia lanjut tidak hanya ditentukan oleh obat-obatan atau perawatan di rumah sakit, tetapi oleh kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita minum di pagi hari adalah salah satu kuncinya. Saya telah menyaksikan banyak pasien yang kualitas hidupnya membaik hanya karena mengubah satu atau dua kebiasaan minum mereka. Tidak ada yang terlalu tua untuk memulai perubahan. Bahkan di usia 70 atau 80 tahun, langkah kecil seperti minum air putih sebelum aktivitas atau menghindari minuman tinggi gula dapat memberikan perbedaan besar pada energi, fokus, dan kesehatan jantung. Hari ini, saya mengajak Anda untuk tidak menunggu sampai muncul gejala serius. Mulailah dari besok pagi, pilih minuman yang memberi manfaat, bukan yang menambah risiko. Perhatikan tubuh Anda, dengarkan sinyalnya, dan jadikan kesehatan sebagai prioritas. Tulis di kolom komentar kota atau desa tempat Anda menonton video ini. Bagikan pengalaman Anda tentang kebiasaan minum pagi. Dan jangan lupa berlangganan saluran Vitalitas Abadi, agar kita bisa terus belajar bersama menjaga tubuh tetap kuat, segar, dan berdaya hingga di usia lanjut.